Shalom jemaat terkasih, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi. Saya percaya Bapa Surgawi yang sungguh amat baik memperlakukan saudara dengan ajaib. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh amat baik, bukan? Itulah sebabnya apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Berikan senyuman terbaikmu buat orang di kanan, di kiri, atau di sekitarmu. Haleluya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar dan sulit. Kita sudah mengalami, sedang mengalami, dan ke depan akan terus dialami, saudaraku, kegoncangan yang semakin besar, semakin kuat, semakin berasa, yang membuat begitu banyak orang hidup dalam kecemasan, ketakutan, dan berujung kematian. Saya perlihatkan beberapa data ini. Di Indonesia saat ini diperkirakan terdapat sekitar 15,6 juta penduduk yang mengalami depresi. Angka ini terus bertambah setiap tahun dan menempati urutan kedua setelah penyakit jantung. Depresi yang berlarut-larut biasanya berujung pada bunuh diri. Dan diperkirakan angka bunuh diri yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara adalah di Indonesia. Selanjutnya mengenai tingkat perceraian di Indonesia, ya terus meningkat. Dalam catatan Badan Pusat Statistik dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, ya, dicatat bahwa pada tahun 2015 sebanyak 5,89% pasangan suami istri yang bercerai. Jadi ada sekitar 3,9 juta pasangan pernikahan yang bercerai, ya, dari total 67,2 juta rumah tangga. Dan pada tahun 2020 presentasinya semakin meningkat menjadi 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan pernikahan yang bercerai. Saudara, jangan anggap biasa informasi ini. Ini menunjukkan, membuktikan iblis sangat serius, yaitu gencar untuk terus mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Iblis tidak ingin melihat manusia mengalami semua yang sungguh amat baik. Itulah sebabnya dengan cara apapun dia akan lakukan. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Saudara, penting bagi saya dan saudara hari-hari ini mengalami realitas surgawi. Haleluya. Amen. Realitas surgawi itu bukan nanti. Kalau mati ya kita ngalamin surga. Iya, pasti. Tetapi hari ini di sini, di tubuh jasmani ini, di bumi ini, di planet ini, kita harus mengalami Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Bapa pingin bukan nanti, sekarang saya dan saudara juga mengalami realitas surgawi yang sungguh amat baik di sini. Untuk saudaraku kita memperlihatkan, memperkenalkan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya saya menggunakan sebuah istilah seperti ini. Jadilah pemburu realitas surgawi. Ketika saya menggunakan kata pemburu, sudah bisa membayangkan seorang pemburu. Seorang yang mengejar buruannya sampai dapat. Biarlah kita menjadi pemburu. Yang kita kejar sampai dapat itu adalah realitas surgawi. Haleluya.
Saya nggak mau saudaraku nanti, sekarang saya mau ngalamin Tuhan. Semua yang sungguh amat baik dalam kerajaan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu. Aku alami saat ini, haleluya. Dan aku pun mau dari hidupku, orang juga terdampak dengan realitas surga dalam hidupku, haleluya. Biarlah saudara ini jadi kerinduanmu juga. Amin. Mari kita sepakat, ini jadi kerinduan kita. Dari jemaat WTC Kota Wisata, Kupang, Soel, setiap saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun Anda berada, miliki kerinduan yang besar ini, kerinduan ilahi untuk mengalami realitas surgawi dan menyatakan, memanifestasikan realitas surgawi bagi orang di sekitarmu, bagi lingkungan di sekitarmu, spheres di mana Anda berada. Anda membawa pengaruh daripada realitas surgawi di situ. Haleluya. Bagaimana saudara kita mengalami realitas surgawi? Bagaimana saudara saya dapat menjadi seorang pemburu realitas surgawi? Saya ajak kita membaca di dalam Yehezkiel 37. Ayat yang pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Yang pertama, seorang pemburu realitas surgawi adalah seorang yang hidup dalam roh dan bergerak dalam kuasanya. Kisah Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan penuh dengan roh kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu penuh dengan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Haleluya. Dunamis atau dunamos ada pada setiap kita yang penuh Roh Kudus. Ketika kita percaya Yesus sebagai juru selamat, Tuhan pribadi, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi selanjutnya hidup kita harus penuh Roh Kudus. Tanda umum orang penuh Roh Kudus berbahasa roh. Nah, saudara-saudari penuh Roh Kudus dan berbahasa roh, yuk aktifkan dunamosnya atau dunamisnya, berbahasa roh. Dan ketika saudara hidup dalam kuasa, saudara akan mengalami manifestasi dari kuasa, disertai tanda dan mujizat dalam melakukan proyek taat, tuntaskan amanat agung terakhir. Tanda itu menyertai hidupmu. Amin. Saudara, iblis hari ini performs banyak hal-hal yang tanda petik bisa kita sebut sebagai wow, mujizat hebat. Iblis sedang menunjukkan kekuasaannya yang sebetulnya kekuasaannya terbatas. Dia bukan sang maha kuasa. Banyak hal luar biasa sudah dia lakukan. Dan banyak orang mengikutinya. Banyak orang berminat, banyak orang tertarik. Banyak orang ingin kuasa itu. Maka saudara, kita harus ada di atasnya. Realitas surga adalah realitas superpower. Realitas superpower ini yang harus kita nyatakan. Kehadiran kita dimanapun, di lingkungan manapun, harus ada mujizat di situ. Haleluya. Amen. Karena tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saudara, orang percaya bukan? Ya. Markus 16 bilang, tanda-tanda itu yang Yesus katakan ya, dan dicatat oleh Markus. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saudara percaya, tanda ini menyertai. Kuasanya menyertai. Mujizat menyertai. Haleluya. Hari-hari ini kita perlu kuasa itu. Kita perlu power of Holy Spirit. Supaya kita dapat membawa terobosan-terobosan dimanapun kita berada. Meruntuhkan benteng-benteng iblis. Mengusir kuasa kegelapan. Membebaskan orang yang terikat, terbelenggu oleh dosa. Ini mujizat, saudaraku. Banyak orang sakit di mana-mana. Mereka perlu mujizat. Banyak orang dikuasai roh jahat. Roh jahatnya macam-macam. Roh najis, roh perzinahan, roh percabulan. Ya, roh kikir, macam-macam roh.
Mereka perlu dibebaskan. Dan yang bisa membebaskan adalah apa, saudara? Kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tapi siapa yang menyatakan? Siapa yang bertindak melakukan itu? Adalah orang percaya. Saya dan saudara. Ada orang-orang gitu di sekitar kita. Banyak sekali. Dan mereka menunggu kita untuk menghadirkan realitas surga berupa kasih, kuasa, dan kebenaran melalui hidup kita buat mereka. Haleluya. Ini ciri ya orang yang hidup dalam roh, bergerak dalam kuasanya. Yang kedua, kita baca di ayat yang kedua. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat, kata kunci di ayat 2 ini adalah melihat atau lihat. Seorang pemburu realitas surgawi adalah seorang yang punya kepekaan melihat kebutuhan dan masalah. Saudara, ada begitu banyak kebutuhan dan masalah di sekitar kita. Cara efektif lakukan proyek taat tuntaskan amanat agung terakhir adalah ketika saudara mulai peka, menemukan, melihat kebutuhan masalah di sekitarmu, dan saudara mau memberi jawaban, memberi solusi. Realitas surgawi itu adalah jawaban. Haleluya. Realitas surgawi itu adalah solusi. Mengalami realitas surgawi adalah mengalami solusinya. Mendapatkan jawabannya, tahu caranya, mendapatkan kunci pemecahan persoalan atau masalah itu. Kemudian kita, saudara, membawa realitas surgawi itu kepada setiap masalah yang ada di sekitar kita. Kepada setiap kebutuhan yang ada di sekitar kita. Dan kita mau solve problem. Kita mau penuhi kebutuhan itu. Haleluya. Apa yang saudara lihat? Masalah kemiskinan di saudara, di sekitar saudara? Ya, banyak sekali masalah kemiskinan. Hadirkan realitas surgawi bagi orang-orang seperti itu. Hadirkan jalan keluar, solusi. Yang saudara lihat apa? Ketidakadilan. Yang saudara lihat pelacuran. Apa yang saudara lihat? Berbagai kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Kerusakan lingkungan hidup. Itu yang saudara lihat. Nah, ya, semoga bukan kita yang merusak lingkungan ya. Kita yang memperbaiki lingkungan. Lingkungan udah kotor, kita bersihin. Bukan ikut-ikutan buang sampah sembarangan. Ya, ini hal sederhana. Tapi saya mau beritahu, ya, inilah realitas surga. Karena surga itu bicara semua yang sungguh amat baik. Saya yakin di surga nggak ada sampah di mana-mana, sudah tahu ya. Menghadirkan realitas surga dalam arti praktis, ya, kebersihan, kerapihan, keindahan, ya, dan ini berdampak pada kesehatan, ya kan? Hidup sehat, ya. Saudara lihat sakit penyakit di mana-mana, yuk berikan solusi. Itulah realitas surga secara praktis yang kita nyatakan bagi kehidupan orang lain atau lingkungan kita atau komunitas kita. Beberapa waktu terakhir ini saya terus diperlihatkan mengenai anak-anak muda menjadi target operasi daripada iblis. WHO menyatakan bahwa angka bunuh diri tertinggi di dunia ada pada rentang usia 15 sampai 29 tahun. Berarti ini orang-orang muda, saudaraku. Orang muda menjadi target operasi iblis. Karena iblis tahu orang-orang muda ini dahsyat. Orang-orang muda itu aset kerajaan sorga yang hebat. Kalau ada di tangan Tuhan, ada di tangan yang tepat. Nih, anak-anak muda itu akan powerful. Mereka akan melakukan hal-hal yang hebat, yang extraordinary. Ya. Soekarno saja menyatakan, berikan aku 10 anak muda dan aku akan menggoncangkan dunia. Wih, luar biasa, dia menaruh sebuah confidence yang tinggi sekali, keyakinan yang tinggi sekali kepada potensi orang muda. Itulah sebabnya saya mulai menaruh perhatian buat generasi ini. Saya membayangkan kalau generasi ini menjadi seperti Daniel, yang punya spirit of excellence, roh yang unggul, roh yang luar biasa itu.
menjadikan dia pribadi yang berbeda, dan dia dapat membuat perbedaan karena dia punya spirit of excellence. Keberadaan dia di tengah kekafiran kerajaan Babilonia itu menerangi, menggarami, wow, dahsyat. Dia punya impact, dia punya pengaruh di situ. Nah, ini yang saya bayangkan. Generasi ini hadir di Seven Spheres yang sudah gelap gulita itu. Seven Spheres Babilonia itu. Mereka di situ hadir dengan sebuah perbedaan, kekudusan. Mereka tidak menajiskan diri. Mereka punya roh yang unggul, roh yang luar biasa, bahkan punya kecerdasan di atas rata-rata, punya kebijaksanaan, punya wisdom, punya hikmat. Dan mereka dapat memperkenalkan Tuhan yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, ketika saya melihat ini, saya nggak mau berdiam diri, saya terus bergerak. Dengan gerakan citra, cahaya insan mutiara, saya membayangkan mereka dibentuk oleh tangan Tuhan menjadi mutiara-mutiara berharga yang bercahaya. Praise God. Mereka menampilkan the image of Christ, citra Kristus. Saya mulai bergerak dari Nusa Tenggara Timur. Saya mulai bergerak dari kota-kota kabupaten. Dari kota kabupaten Soe, kemudian Atambua, Keva, Kupang, Rote, sebentar lagi Alor, Sabu, lalu kemudian Sumba dan Flores. Mohon doanya saudaraku. Dan puji Tuhan, hari ini ada ribuan anak muda, mulai dari anak-anak kecil sampai pemuda mahasiswa yang ikut dalam gerakan ini. Haleluya, dahsyat. Nah saudara, apakah itu hanya terjadi kepada saya? Karena saya gembala, karena saya pendeta begitu? No. Setiap orang percaya, setiap murid Kristus diberikan tugas dan tanggung jawab kerajaan Allah, amin, untuk menghadirkan realitas surga. Berupa apa? Solusi praktis. Begitu banyak masalah dan kebutuhanmu yang perlu dijawaban. Saya bersyukur ada 16 kampus youth, umumnya mahasiswa yang ada di Kupang saat ini, ya, di WTC khususnya. Wow, mereka sedang bergerak, love in action, menghadirkan realitas surga pada teman-teman kos-kosan, lingkungan di mana mereka tinggal, pasar-pasar, di jalan-jalan. Haleluya. Mereka mau memenuhi kota Kupang dengan realitas surgawi. Haleluya. Mari saudara, jemaat Tuhan, kota wisata yang ada di Kupang, di Soe, kehadiran keberadaan kita di kota kita, di mana kita tinggal, bukan hanya sebuah kebetulan, tapi punya tujuan ilahi, yaitu supaya di situ ada realitas surgawi terjadi. Yang mengerti katakan amin. Setelah saudara itu melihat persoalan, sudah menemukan ada masalah yang perlu jawaban, yang perlu solusi. Ada masalah, ada pergumulan, ada kebutuhan di sekitar saudara yang itu terus mengganggu hati saudara, ya, itu terus menggelisahkan hatimu, membuat engkau terus memikirkan hal itu. Atau ada empati, ada simpati, ada belas kasihan. Engkau digerakkan, ada beban di situ. Ya, bisa jadi itu bukan hanya sekedar perasaan lo, tapi sebuah tanda dari Tuhan bahwa kau harus melakukan sesuatu. Berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, memberi solusi, memberi jawaban, menjawab kebutuhan itu. Nah, itulah sebabnya saudara, penting bagian yang berikut ini, yang ketiga. Seorang pemburu realitas surgawi adalah seorang yang peka mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang kita dapat bisa berupa tuntunan, arahan, hal-hal spesifik. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, strateginya, langkah-langkahnya. Ketika kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita melakukan, bertindak. Nah, kita baca dulu nih. Yeskiel 37 ayat
3 dan 4. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah. Tuhan nanya, Tuhan perintah, Tuhan nyuruh bernubuat. Lalu ia berfirman kepadaku. Apakah Tuhan hanya bisa berfirman kepada Yeskiel? Ya, Tuhan juga bisa berfirman kepada saya dan kepada saudara. Amin. Karena kita muridnya, kita pemercaya Kristus, kita anaknya. Nah, tapi untuk bisa peka mendengar suara Tuhan ini sangat ditentukan oleh keintiman kita dengan Tuhan yang saya sebut ginosko. Jadi saudara rajin-rajinlah ginosko PDF, pujian, doa, firman. Semakin rajin ginosko firman, saudara akan semakin peka mendengar suara Tuhan. Dan kalau kita dengar suara Tuhan, jangan hanya amin, amin, lalu selesai. No. Karena kalau dengar suara Tuhan kemudian titik, kita amin titik, kita tidak mengalami realitas surgawi selanjutnya. Jadi bagian yang berikut ini penting, sangat menentukan. Bagaimana saudara dan saya dapat mengalami realitas surgawi dan menghadirkan, menyatakan realitas surgawi sebagai sebuah solusi praktis bagi berbagai macam masalah, kebutuhan yang terjadi bagi pribadi, bagi satu keluarga, bagi sebuah komunitas lingkungan, atau juga yang berhubungan dengan bidang pekerjaan atau bisnis, dan berbagai masalah lainnya. Karena bicara realitas surga itu bicara solusi, bicara jawaban, bicara selalu ada jalan keluar, bicara mengenai tidak ada yang mustahil, ya kan? Semuanya mungkin gitu ya. Realitas surga itu kreativitas. Realitas surga itu kecerdasan yang luar biasa. Realitas surga itu keajaiban. Jadi tidak ada yang tidak bisa terjadi atau tidak bisa dilakukan oleh realitas surgawi itu. Amin. Haleluya. Ya, jadi ini bagian penting, kita mesti peka mendengar suara Tuhan, karena kalau kita dengar suara Tuhan ada iman, dan kalau ada iman Tuhan akan bertindak atas iman itu. Dan kalau saudaraku kita dengar suara Tuhan, saudara ada jaminan penyertaan Tuhan, jaminan perlindungan Tuhan, jaminan pemeliharaan penyediaan Tuhan, ya. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya saudara ketika kita mendengar firman Tuhan, percaya, lalu apa? Nah ini yang keempat, yang terakhir. Seorang pemburu realitas surgawi. Saudara mau ngalamin realitas surgawi dan melalui hidupmu orang di sekitarmu mengalami realitas surgawi, maka yang keempat adalah punya respon iman. Katakan, punya respon iman. Ya, meresponi secara iman. Artinya apa? Bertindak. Ayat 7 dari Yeskiel 37. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan apa yang terjadi? Ketika dia bernubuat terjadi loh. Terjadi seperti yang dinubuatkan. Ayat 10 ya, untuk mempersingkat silakan sudah baca ayat 8, ayat 9 dan seterusnya. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Haleluya. Ini Yeskiel ini taat, ikuti persis apa yang Tuhan bilang, Tuhan katakan, dia ikuti persis. Nah ini bagian penting saudaraku ya, respon iman untuk bertindak. Ya memang tidak mudah saudaraku ya kan untuk bertindak. Ya seringkali logika tidak mendukung. Seringkali yang di pikiran kita bilang, kamu bodoh sekali, itu gak mungkin terjadi, itu belum pernah terjadi, itu mustahil. Itu terlalu besar. Kamu lihat dirimu, siapa kamu, berapa banyak duit yang kamu punya, dan seterusnya. Oh dia bikin reasoning ya, untuk kita jadi ciut, mengecil iman kita, tawar hati, atau ya sudahlah. Ya kalau Tuhan melakukan silakan gitu ya, udah gak berani melangkah, gak berani bertindak.
Nah ini yang saya sering kali bilang kita mesti bodoh-bodoh saja. Ya nggak mudah. Ya, tidak mudah untuk bodoh-bodoh saja. Karena kita selalu perlu penjelasan. Kita mau tahu banyak hal karena kita coba mengontrol banyak hal. Tapi iman itu adalah bertindak. Ya kan? Walaupun nggak masuk akal, memang seringkali nggak masuk akal, melampaui akal kita, melampaui penalaran kita, analisa kita ya. Oke, jadi mari kita semua praktekkan 4 hal yang sudah saya bagikan tadi. Ya. Supaya apa saudara? Kita mengalami realitas surgawi itu. Bukan nanti, sekarang. Katakan sekarang. Lagi, sekarang aku mau mengalami realitas surga. Dan aku mau menyatakan, memanifestasikan realitas surga buat sekitarku, sekelilingku, dimanapun aku berada, dimanapun aku ditempatkan Tuhan, dimanapun aku tinggal, dimanapun aku belajar, sekolah, kuliah, bekerja. Saya mengusung hadirat Tuhan dalam diriku. Realitas surga terjadi, dapat dirasakan, dinikmati di sekitarku. Haleluya. Itulah sebabnya bukan sekedar rindu, tapi jadilah pemburu realitas surgawi. Yang mengalami terus kasih, kuasa dan kebenaran, terus memanifestasikan kasih, kuasa dan kebenaran dimanapun saudara berada. Haleluya. Tuhan menyertai setiap kita. Shalom.